Hari ini saya ingin membahas sekaligus memprediksi kira-kira Jujutsu Kaisen Season 3 akan mengadaptasi berapa banyak chapter manga dan sampai mana ceritanya akan berakhir. Hal paling krusial dalam membuat prediksi seperti ini tentu saja adalah jumlah episode, karena jumlah episode sangat berpengaruh pada alur cerita, tempo, dan titik akhir dari season ini. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin memberi catatan terlebih dahulu. Semua analisis dan prediksi di video ini murni berasal dari pemikiran saya pribadi. Jadi, tentu ada kemungkinan besar bisa meleset, karena pada akhirnya, keputusan adaptasi sepenuhnya ada di pihak MAPPA. Di sini saya hanya mencoba menuangkan apa yang ada di pikiran saya tentang bagaimana alur cerita Culling Game bisa diadaptasi ke anime. Untuk pembahasan kali ini, saya akan mengambil standar umum anime panjang, yaitu 24 episode, sama seperti season 1. Namun, ada hal menarik yang terlihat di trailer terbaru Jujutsu Kaisen Season 3 yang dirilis MAPPA. Di sana tertulis Culling Game Part 1. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa arc Culling Game kemungkinan besar akan dibagi menjadi beberapa bagian. Dan hal itu cukup masuk akal. Pertama, karena waktu produksi yang sangat singkat. Kedua, arc Culling Game sendiri adalah salah satu arc terpanjang di manga. Selain itu, sebelum masuk ke arc Culling Game, ada juga beberapa mini arc yang lebih dulu akan diadaptasi. Menariknya, kalau kita lihat trailer terbaru yang dirilis MAPPA, trailer tersebut diakhiri dengan adegan Yuta yang memanggil Rika. Namun, kalau diperhatikan lebih detail, adegan yang ditampilkan sebenarnya diambil dari awal ketika Yuta bertarung dengan Yuji, tapi suara yang digunakan adalah momen Yuta berkata, "Let's go Rika," yang mana momen ini aslinya terjadi di pertarungannya melawan Ishigori. Trik semacam ini memang sering digunakan MAPPA untuk trailer, sama seperti di season 2 kemarin, di mana potongan gambar dan dialog tidak selalu sinkron dengan urutan aslinya. Tujuannya tentu untuk membangun hype tanpa membocorkan jalannya cerita secara langsung. Oleh karena itu, setelah saya melakukan perhitungan, sepertinya Culling Game Part 1 akan memiliki jumlah 14 episode, dan untuk analisa ini, saya akan membaginya menjadi 2 video. Part 1 membahas prediksi alur cerita dari episode 1 sampai episode 14. Part 2 akan saya bahas di video berikutnya, yaitu kelanjutan sampai akhir season 3. Sebelum lanjut, buat kalian yang suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Episode pertama akan mengadaptasi chapter 138, 139, dan 140. Adegan pembuka musim ketiga menampilkan keluarga Zenin yang sedang membicarakan siapa yang akan menjadi kepala klan berikutnya, sekaligus mengonfirmasi bahwa Naobito telah meninggal di Shibuya. Momen ini juga menandai kemunculan perdana Naoya dalam versi anime. Pada saat yang sama, narasi ini menetapkan posisi Naoya, Ogi, Junichi, dan klan Zenin secara keseluruhan sebagai kekuatan antagonis yang akan berperan penting dalam episode-episode mendatang. Setelah itu, alur akan beralih ke percakapan singkat antara Yuji dan Choso pasca insiden Shibuya. Adegan ini berfungsi sebagai pengingat bagi penonton mengenai betapa berat tekanan emosional yang dialami Yuji setelah tragedi tersebut. Selain itu, dialog ini juga menegaskan bahwa Choso kini secara resmi berpihak pada Yuji, yang diperkuat dengan tampilan visual dramatis memperlihatkan Yuji, Choso, Yuta, dan Naoya yang bersiap untuk saling berhadapan. Dengan pendekatan adaptasi seperti ini, penonton akan mendapatkan isyarat awal mengenai konflik besar yang akan terjadi di akhir episode. Pada paruh kedua, cerita akan berlanjut dari cliffhanger musim sebelumnya, di mana Yuji dan Choso terlihat melakukan pemusnahan kutukan, hingga akhirnya bertemu dengan Yuta dan Naoya. Besar kemungkinan, episode ini akan memberikan cuplikan pertarungan antara dua tokoh utama tersebut yang berpuncak tepat di chapter 140. Mengingat terdapat cukup banyak panel aksi dalam ketiga chapter tersebut, memulai musim dengan adaptasi 3 chapter sekaligus terasa sangat memungkinkan. Episode kedua akan mengadaptasi chapter 141, 142,
dan 143. Fokus utama episode ini adalah pertarungan antara Yuji melawan Yuta serta Choso melawan Naoya. Pertarungan tersebut akan memperlihatkan dinamika kekuatan masing-masing tokoh sekaligus membangun ketegangan yang menjadi ciri khas alur cerita ini. Salah satu momen penting dalam episode ini adalah pengungkapan bahwa Yuta sebenarnya hanya berpura-pura membunuh Yuji. Adegan ini akan memberikan kelegaan bagi sebagian penggemar anime karena membuktikan bahwa Yuta tidak bertindak ceroboh seperti yang mungkin mereka bayangkan pada awalnya. Walaupun kedua pertarungan ini relatif singkat dalam manga, adaptasi anime kemungkinan besar akan memperpanjangnya dengan menambahkan adegan aksi tambahan, terutama pada duel Yuji melawan Yuta, demi memberikan pengalaman menonton yang lebih dramatis dan memuaskan. Selain itu, penonton juga akan disuguhkan sekilas ingatan Yuji yang menyingkap detail mengenai jahitan pada ibunya. Adegan ini akan memperkuat keterkaitan Yuji dan Choso dengan Kenjaku, sekaligus menegaskan bahwa hubungan darah mereka memiliki peran penting dalam keseluruhan alur cerita. Episode ini kemungkinan besar akan ditutup dengan kembalinya Fushiguro. Kehadirannya menegaskan bahwa ia selamat dari peristiwa season sebelumnya, dan kini ia datang untuk meminta bantuan Yuji dalam upaya menyelamatkan Tsumiki yang terlibat dalam Culling Game. Penutup ini akan menjadi cliffhanger yang kuat, sekaligus membuka jalan menuju alur cerita utama berikutnya. Episode ketiga akan mengadaptasi chapter 144 dan 145. Episode ini akan menjadi bagian yang menarik, sekaligus penuh informasi, karena Megumi akan menjelaskan langkah-langkah yang perlu mereka ambil untuk menghadapi terorisme Jujutsu yang digerakkan oleh Kenjaku. Di sini, penonton juga akan bertemu dengan Yuki dan Maki, sekaligus menyaksikan penampilan baru Maki pasca peristiwa Shibuya. Fokus utama mereka adalah mengunjungi Master Tengen untuk mencari jawaban yang lebih jelas. Jika melihat pendekatan khas Mappa, adegan ini kemungkinan akan diperluas menjadi semacam pencarian kelompok yang menjelajahi makam bintang, sehingga sisa episode ini akan berfokus pada pertemuan awal dengan Tengen. Chapter tersebut sebenarnya lebih padat teks dibandingkan adegan aksi. Banyak dialog penting yang harus dipahami dengan seksama, misalnya ketika dibahas bahwa Kenjaku pernah kalah 2 kali dari pengguna Six Eyes, atau bagaimana dampak Toji masih berpengaruh hingga masa kini. Selain itu, percakapan mengenai aturan dan mekanisme Culling Game memerlukan penjelasan yang detail. Oleh karena itu, adaptasi anime tidak bisa sekadar menyinggungnya secara singkat, melainkan perlu memberi ruang agar konteksnya benar-benar tersampaikan kepada penonton. Hampir setiap dialog dalam chapter ini idealnya diperkuat dengan visual atau tambahan keterangan di layar agar penonton dapat memahami konteksnya dengan baik. Oleh karena itu, besar kemungkinan untuk episode ini, Mappa hanya akan mengambil 2 chapter saja. Episode ini tampaknya akan berakhir dengan perkenalan seorang pemain Culling Game bernama Angel yang memiliki teknik kutukan istimewa. Kemampuannya diyakini mampu membebaskan Gojo Satoru dari penjara, menjadikannya sosok kunci yang akan sangat menentukan jalannya cerita di masa mendatang. Episode keempat akan mengadaptasi chapter 146 hingga 148. Chapter 146 menjadi bagian kedua sekaligus terakhir dari pertemuan dengan Tengen. Tidak seperti chapter sebelumnya yang syarat informasi, bagian ini lebih ringkas sehingga kemungkinan besar pertemuan tersebut akan segera ditutup. Setelah itu, penonton akan diperkenalkan secara singkat kepada Takaba, menandai bertambahnya jumlah pemain yang mulai diperlihatkan menjelang dimulainya arc besar berikutnya. Di chapter 147, berfokus pada latar belakang Panda dan Yaga. Meski ceritanya tidak terlalu panjang, chapter ini penting dalam memperdalam karakterisasi keduanya. Pertanyaannya, apakah Mappa akan menampilkan pertarungan Yaga melawan Gakuganji secara penuh, atau tetap mengikuti manga yang menggambarkannya secara singkat? Walaupun anime kadang menambahkan adegan aksi ekstra, pertarungan ini sebenarnya lebih tepat jika tetap dibiarkan samar untuk menjaga nuansa dan atmosfer yang sesuai. Dengan demikian, adaptasi chapter 146 dan 147 kemungkinan hanya akan menghabiskan sekitar 2/3 dari durasi episode. Sisa episode yang mengadaptasi chapter 148 akan menampilkan sudut pandang Maki ketika ia kembali ke markas klan Zenin untuk mengambil beberapa alat kutukan yang diperlukan dalam Culling Game. Adegan ini penting karena memperlihatkan percakapan Maki tentang keinginannya menciptakan tempat aman bagi Mai, rasa muaknya terhadap klan Zenin, hingga
kekecewaan ibunya terhadap dirinya. Semua ini membangun tema toksisitas dan patriarki dalam keluarga Zenin yang nantinya akan memuaskan penonton ketika klan tersebut akhirnya menerima konsekuensinya di episode berikutnya. Episode keempat kemungkinan akan ditutup dengan awal pertarungan Maki melawan Ogi, menegaskan kekejaman Ogi yang bahkan rela merendahkan serta melukai anak perempuannya sendiri. Penutup ini akan memberikan ketegangan yang kuat sekaligus mempersiapkan klimaks emosional pada episode selanjutnya. Episode kelima akan mengadaptasi chapter 149 hingga 152. Meski jumlahnya 4 chapter, secara teknis hanya setara dengan 3,5 chapter karena chapter 152 hanya terdiri dari 9 halaman. Pada periode ini, Gege Akutami sempat sakit dan harus beristirahat, sehingga alur ceritanya dibuat lebih ringkas. Selain itu, bagian ini juga dipenuhi panel pertarungan dan aksi intens, yang membuatnya sangat cocok untuk dijadikan satu episode penuh. Episode akan dibuka dengan Ogi yang melempar Maki dan Mai ke lubang pelatihan atau ruang disiplin keluarga Zenin. Dari sinilah penonton akan menyaksikan domain batin antara Maki dan Mai, sebuah momen emosional yang menjadi inti dari perkembangan karakter mereka. Selanjutnya, episode ini akan mencakup pembantaian klan Zenin, termasuk pertarungan melawan Naoya, hingga klimaks yang memperlihatkan Maki membunuh ibunya sendiri. Mengemas seluruh kejatuhan klan Zenin dalam satu episode penuh terasa masuk akal, karena momen ini menandai titik balik besar dalam cerita. Seperti yang terlihat di manga, mayoritas adegan diisi panel pertarungan, dengan sedikit dialog. Adegan yang paling memakan waktu kemungkinan adalah interaksi mendalam antara Maki dan Mai, sementara sisanya akan berlangsung cepat dan penuh aksi. Dengan struktur semacam ini, episode kelima akan menghadirkan puncak emosi dan ketegangan yang sangat kuat, sekaligus menutup babak besar dalam kisah keluarga Zenin, sebelum cerita kembali berfokus pada Culling Game. Episode ke-6 akan mengadaptasi chapter 153, 154, dan sebagian dari chapter 155, yaitu hingga halaman 14. Alur cerita pada episode ini bergeser ke sudut pandang Yuji dan Megumi yang berusaha merekrut Hakari untuk bergabung dengan mereka. Persiapan menuju pertandingan judi Hakari serta penyusupan kelompok ke dalam gedung diperkirakan akan memakan porsi besar durasi episode. MAPPA kemungkinan juga akan menambahkan lebih banyak adegan aksi, khususnya pada pertarungan tipuan antara Yuji melawan Panda, agar memberikan intensitas visual yang lebih kuat. Puncak episode ini kemungkinan akan tiba ketika Yuji akhirnya berhasil bertemu dengan Hakari. Namun, pertemuan tersebut tidak berjalan mulus. Hakari mulai mencurigai Yuji, hingga keduanya berakhir dengan saling berhadapan secara langsung. Episode pun akan ditutup dengan momen tegang saat Yuji dan Hakari beradu kepala, menjadi cliffhanger yang efektif untuk menarik penonton menantikan kelanjutannya. Episode ke-7 akan mengadaptasi 5 halaman terakhir dari chapter 155 serta chapter 156 dan 157 secara penuh. Fokus utama episode ini adalah pertarungan Megumi melawan Kirara serta pertarungan singkat Yuji melawan Hakari. Pertarungan Megumi kemungkinan akan memakan porsi terbesar durasi episode karena melibatkan penjelasan rinci mengenai teknik konstelasi bintang milik Kirara dan proses bagaimana Megumi akhirnya memahami serta mengatasinya. Adegan ini syarat strategi, sehingga adaptasi anime harus memberikan cukup waktu untuk menjelaskan mekanisme teknik tersebut agar penonton dapat mengikuti logika pertarungannya. Di sisi lain, duel singkat antara Yuji dan Hakari akan menambah ketegangan serta mempertegas dinamika hubungan mereka. Dengan latar episode sebelumnya yang berfokus pada upaya merekrut siswa kelas 3, episode kali ini akan menutup rangkaian tersebut dengan kesimpulan, yaitu Hakari dan Kirara akhirnya diyakinkan untuk bergabung bersama Yuji dan Megumi. Penutup ini akan menjadi titik transisi yang jelas, mengakhiri arc perekrutan dan membuka jalan menuju fase berikutnya dalam Culling Game. Episode ke-8 akan mengadaptasi chapter 158 dan 159. Meski hanya mencakup 2 chapter, episode ini akan memiliki bobot yang besar karena berfokus pada perkenalan karakter penting, yaitu Higuruma.
bagian awal episode akan menampilkan Hakari dan Kirara yang semakin memahami kondisi terbaru dunia Jujutsu pasca insiden besar. Selanjutnya, penonton akan diperkenalkan kepada Kogane, mekanisme penanda resmi dalam Culling Game, sekaligus penjelasan mengenai bagaimana Yuji sudah terdaftar sebagai salah satu pemain. Di sini juga diperlihatkan sekilas sosok Kashimo yang penuh misteri dan ambisi, serta penetapan bahwa target utama untuk menambahkan aturan baru adalah seorang penyihir bernama Higuruma. Di chapter 158 sendiri sangat padat informasi dan dialog. Adaptasi anime kemungkinan akan mendedikasikan sekitar 3/4 durasi episode untuk membawakan bagian ini dengan detail agar penonton benar-benar memahami kompleksitas aturan dan situasi Culling Game. Sisa episode akan difokuskan pada latar belakang Higuruma yang dipaparkan di chapter 159. Meskipun secara teknis hanya satu chapter, kisah masa lalunya memiliki kedalaman emosional dan moral yang membuatnya terasa jauh lebih besar. Karena itu, adegan ini membutuhkan adaptasi yang ketat dan penuh perhatian, agar penonton bisa memahami motivasi sekaligus sisi kemanusiaan Higuruma. Penutup episode ini akan meninggalkan kesan kuat, sekaligus menetapkan Higuruma sebagai sosok kunci dalam perkembangan arc Culling Game. Episode ke-9 akan mengadaptasi chapter 160 hingga 162, ditambah 11 halaman awal dari chapter 163. Cerita dibuka dengan Kenjaku yang muncul di alam terkutuk untuk bertanya kepada para non-penyihir apakah mereka ingin berpartisipasi dalam Culling Game. Adegan ini sekaligus memperlihatkan cara Kenjaku memanipulasi situasi untuk memperluas skala teror Jujutsu. Setelah itu, fokus beralih ke Yuji, Megumi, dan kelompoknya yang merampungkan strategi menentukan siapa yang akan memasuki koloni mana sebelum akhirnya masuk ke dalam Culling Game. Bagian ini berjalan relatif cepat sehingga memungkinkan adaptasi 3,5 chapter dalam satu episode. Begitu Yuji dan Megumi memasuki koloni Tokyo nomor 1, alur cerita berpindah ke sudut pandang Yuji. Ia langsung berhadapan dengan Haba dan Hanyu dalam pertarungan ringan yang lebih menekankan aksi ketimbang dialog. Selain itu, episode ini juga akan memperkenalkan beberapa karakter baru seperti Regi, Amai, dan Remi, masing-masing dengan peran yang akan semakin penting ke depan. Episode kemungkinan besar ditutup ketika Remi membawa Megumi ke tempat Regi, sementara Amai mengarahkan Yuji menuju Higuruma. Penutup ini menjadi titik transisi yang jelas menuju konflik utama berikutnya. Episode ke-10 akan melanjutkan 8 halaman terakhir dari chapter 163, lalu mencakup chapter 164 hingga 166. Seluruh episode ini akan berfokus pada pertarungan Yuji versus Higuruma. Pertarungan ini menonjol karena memadukan duel fisik dengan elemen psikologis melalui domain expansion milik Higuruma. Beberapa adegan membutuhkan tempo lambat agar penonton dapat memahami dinamika pengadilan dalam domain tersebut, termasuk momen ketika Yuji mengingat kembali rasa bersalahnya akibat tragedi Shibuya, serta upayanya mencari cara untuk mengakali persidangan. Meskipun banyak dialog penting, pertarungan ini juga dipenuhi panel aksi yang intens. Kombinasi keduanya memungkinkan adaptasi anime tetap seimbang antara penjelasan dan adegan perkelahian. Berdasarkan pengalaman adaptasi pertarungan besar di musim sebelumnya, seperti Yuji versus Choso, pertarungan melawan Dagon, Yuji dan Megumi versus Awasaka, hingga Sukuna versus Jogo, MAPPA telah menunjukkan kemampuannya menyatukan 4 chapter atau lebih ke dalam satu episode dengan baik. Karena itu, tidak diragukan lagi seluruh pertarungan Yuji melawan Higuruma dapat dibahas tuntas dalam satu episode penuh. Episode ke-11 akan mengadaptasi chapter 167 hingga 170. Bagian awal episode menutup pertarungan Yuji melawan Higuruma, dengan hasil Higuruma akhirnya menambahkan aturan baru dalam Culling Game, yaitu mekanisme transfer point antar pemain. Aturan ini membuka jalan bagi strategi yang lebih kompleks di kemudian hari. Setelah itu, alur kembali berfokus pada Megumi yang dipancing untuk bertemu Regi. Dalam pertemuan tersebut, Regi mengungkapkan bahwa Culling Game memiliki tujuan tersembunyi yang hanya diketahui oleh Kenjaku, dan rahasia itu tidak akan diungkap hingga akhir permainan. Regi kemudian berusaha merekrut Megumi sebagai sekutunya, namun negosiasi gagal karena ia menolak memberikan poin kepada Megumi meski aturan baru telah ditambahkan. Hal ini memicu pertarungan antara Megumi melawan Regi beserta kelompoknya. Di chapter 168 hingga 170,
berlangsung relatif cepat karena minim dialog. Sebagian besar percakapan hanya terjadi di awal ketika Regi menjelaskan kecurigaannya terhadap Culling Game. Selebihnya, cerita didominasi aksi. Episode ini juga menampilkan Takaba yang akhirnya berhadapan dengan Hazenoki, memberikan lapisan tambahan pada dinamika pertarungan. Episode kemungkinan akan ditutup dengan adegan menegangkan ketika Megumi melancarkan domain expansion miliknya untuk melawan Regi, memberikan cliffhanger kuat bagi penonton menjelang episode berikutnya. Episode ke-12 akan menampilkan bagian akhir dari pertarungan Megumi melawan Regi dengan mengadaptasi chapter 171 hingga 173. Fokus utama episode ini adalah duel domain expansion, sebuah pertempuran intens yang syarat strategi dan aksi bolak-balik. Pertarungan ini berlanjut hingga Regi terluka parah sebelum akhirnya ia mengutuk Megumi dengan hinaan terakhirnya. Pertarungan domain ini menjadi salah satu momen paling menegangkan, memperlihatkan kemampuan Megumi dalam mengendalikan situasi meski berada di bawah tekanan besar. Strategi Regi yang menggunakan kontrak terkutuk semu, yaitu ilusi barang-barang yang diciptakan dari tanda terima, menjadi elemen penting dalam pertarungan ini. Namun pada akhirnya, Megumi berhasil menyingkap kelemahan ilusi tersebut dan mengatasinya, sehingga duel berakhir dengan kemenangan di pihaknya. Setelah resolusi tersebut, alur cerita bergeser untuk memperkenalkan 4 penyihir terkuat di koloni Sendai. Perubahan sudut pandang ini menyiapkan panggung bagi arc berikutnya dengan memperluas cakupan konflik ke wilayah baru. Episode kemungkinan besar akan ditutup dengan adegan Yuta membunuh salah satu anggota kelompok elit tersebut, yaitu Dhruv Lakdawala, sebelum narator menegaskan bahwa Yuta merupakan penyihir terkuat kedua setelah Gojo, dikenal baik sebagai keajaiban. Episode ke-13 akan mengadaptasi chapter 174 hingga 177, menandai awal arc koloni Sendai. Bagian ini menyoroti pertempuran Yuta melawan para penyihir kuat yang mendominasi koloni tersebut. Episode dibuka dengan Yuta mengalahkan Kuro Urushi, salah satu lawan berbahaya di koloni. Setelah itu, fokus beralih pada pertarungan Yuta melawan Uro dan Ishigori yang menghadirkan aksi intens sekaligus menampilkan keunggulan teknik mereka masing-masing. Dengan gaya pertarungan yang cepat dan penuh variasi, bagian ini sangat cocok untuk adaptasi anime karena mampu mempertahankan ketegangan sepanjang episode. Melihat pengalaman adaptasi di Shibuya, MAPPA terbukti mampu mengalirkan 4 chapter atau lebih dalam satu episode tanpa kehilangan detail penting. Oleh karena itu, wajar jika bagian awal koloni Sendai bisa dibawa cukup jauh dalam satu episode. Cliffhanger akan diletakkan pada momen Yuta memanggil Rika, sebuah titik dramatis yang sangat ditunggu penggemar. Episode ke-14 akan mengadaptasi chapter 178 hingga 180 serta 5 halaman pertama dari chapter 181. Bagian ini akan menutup arc koloni Sendai dengan menampilkan keseluruhan sisa pertarungan Yuta melawan Ishigori dan Uro. Episode akan dibuka dengan penjelasan mengenai versi baru dari Rika yang memberikan konteks penting terhadap kekuatan Yuta saat ini. Pertarungan kemudian mencapai puncaknya ketika Yuta berhadapan langsung dengan Ishigori dalam duel yang penuh intensitas sambil tetap mengantisipasi serangan dari Uro. Kedua lawan ini menampilkan gaya bertarung yang unik sehingga konfrontasi terasa seperti pertempuran 3 arah yang dinamis dan spektakuler. Akhir episode memperlihatkan Yuta berhasil menundukkan Ishigori maupun Uro. Keduanya pada akhirnya menyerahkan poin mereka kepada Yuta, menandai penutupan arc Sendai dengan konklusi yang tegas. Mengingat bobot pertarungan ini, besar kemungkinan MAPPA akan menambahkan adegan-adegan ekstra untuk memperpanjang duel, serta menonjolkan sinematografi pertarungan, sehingga momen klimaks terasa semakin megah di layar. Menurut saya, pertarungan di koloni Sendai akan mendapatkan kualitas animasi yang spektakuler, setara dengan duel Sukuna melawan Jogo atau Mahoraga yang sebelumnya menjadi sorotan besar. Dan itulah pembahasan kita untuk part 1. Sejauh ini, bisa kita lihat, alur ceritanya kemungkinan besar akan cukup rapat, tapi tetap memberi ruang untuk momen-momen penting, seperti duel domain Megumi versus Regi, maupun pembangunan karakter Higuruma. Tentu saja, ini baru separuh jalan dari apa yang akan ditampilkan di season mendatang. Masih banyak pertarungan besar, pengenalan karakter baru, hingga kejutan-kejutan dari Kenjaku, dan para penyihir kuat lain yang akan kita bahas lebih dalam di part 2. Jadi, jangan lupa untuk like,
share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan lanjutan pembahasan di video berikutnya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.